Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Pada pertemuan hari ini saya memberikan materi tentang bagaimana seseorang saat melakukan sesuatu ada daya dorongnya atau disebut motivasi. Tentunya materi hari ini adalah punya tujuan kalian dapat memahami pengertian motivasi serta mengetahui dan menerapkan cara meningkatkan motivasi untuk tentunya berprestasi sebagai seorang pelajar. Pada slide pertama adalah saya sampaikan tentang persepsi. Diakui bahwa bahasa Jepang begitu pesat dan unggul dalam produktivitas dan prestasi teknologinya. Bahkan telah mengalahkan Eropa dan Amerika yang lebih dulu menunjukkan keunggulannya dalam bidang teknologi. Sejak terjadinya revolusi industri di Inggris, bahkan kini negara Korea mulai membuntuti Jepang. Apa rahasianya? Bagaimana sumber daya manusianya? Sehari-hari kita kadangkala menemui orang yang begitu rajin, tekun bekerja dan sangat berprestasi tinggi. Mereka sangat produktif dan kreatif. Namun sebaliknya ada juga banyak orang yang kadang-kadang santai, bekerja pun ala kadarnya, malas-malas, acuh-acuh dengan kesuksesan. Motivasi berprestasi merupakan modal atau bekal untuk meraih sukses. Dengan memiliki motivasi berprestasi, maka akan muncul kesadaran bahwa dorongan untuk selalu mencapai kesuksesan. Selanjutnya, pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan atau sebab yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi motivasi itu adalah daya gerak dalam diri kita di dalam melakukan sesuatu. Tentunya yang tujuannya adalah mencapai apa yang dikerjakan. Misalnya kalau pelajar, karena sudah mempunyai tujuan bahwa pelajar MTS Mu'alimat misalnya seperti kalian ingin mencapai tujuan bahwa saya harus yang tentunya yang menghafalkan Quran, saya harus dapat 3 juz untuk semester ini. Maka motivasi keinginan itulah yang akan memacu kalian mungkin bekerja terus lebih ekstra murojaah ataupun menambah hafalan. Itulah motivasi. Motivasi bermacam-macam ya, nanti dijelaskan di dalam bagian belakang. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Peran motivasi adalah sebagai pemasuk daya, energizer untuk bertingkah laku secara terarah. Itu menurut Risman. Ada filosofi motivasi, yaitu pada hakikatnya motivasi diyakini sebagai hasil penguatan, reinforcement. Misalnya kalian ada stimuli untuk didapat dari mungkin reward ataupun hadiah dan lain-lainnya, perolehan nilai bagus atau mungkin pujian dari guru. Itulah kadang-kadang bisa menambah motivasi. Sudah kalau kalian nanti ranking 1 dapat hadiah dan lain-lainnya, itu hanya sebagai penguatan dalam diri seorang untuk melakukan lebih baik lagi di dalam belajar. Dorongan seseorang untuk menunjukkan bahwa dirinya positif adalah motivasi untuk mendapatkan kepuasan diri. Selalu berprasangka ataupun
Positive thinking itu juga sesuatu motivasi di dalam seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada persepsi yang positif, itu juga memberikan tenaga di dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang lebih baik lagi. Maslow dalam teori kebutuhannya menggambarkan motivasi dalam bentuk piramid sebagai berikut. Ada di dalam diri kita adalah kebutuhan aktualisasi, mengaktualisasi diri kita, bagaimana kebutuhan untuk menunjukkan diri dan lainnya. Ada kebutuhan harga diri, misalnya prestis dan lainnya. Kebutuhan sosial, ingin ingin berteman, berkelompok atau bersosial, itu adalah bermasyarakat, itu kebutuhan seseorang. Gak mungkin kita akan hidup individual, tentu kadang-kadang butuh teman, meski secara yang sederhana adalah curhat dan lainnya. Kebutuhan rasa aman, bagaimana kita hidup misalnya dengan tetangga yang kadang-kadang tidak mendukung kita. Tentu kehidupan bertetangga kita juga akan merasa terganggu. Mau keluar melihat tetangga kita mungkin dengan raut muka yang kurang suka pada diri kita. Tentu itu kadang-kadang kita juga butuh rasa kasih sayang antar sesama. Kebutuhan dasar, misalnya tentunya kalau dalam ilmu ekonomi ada kebutuhan primer ataupun sekunder dan lainnya ya, misalnya makan, minum ataupun tempat tinggal. Secara umum motivasi bisa dibedakan atau dibagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Yaitu motivasi atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri tanpa adanya pengaruh orang lain. Mungkin karena adanya keinginan atau hasrat mewujudkan tujuan tertentu. Misalnya, seseorang termotivasi untuk bekerja keras karena ingin mendapatkan penghasilan. Mungkin karena untuk keinginan membeli sebuah motor. Jadi keinginan untuk membeli sepeda motor, dia tergerak untuk lebih giat lagi bekerja. Mungkin yang tadinya hanya 2 jam ditambah 3 jam dengan tujuan apa? Segera untuk mewujudkan membeli motor. Kalau kalian di Sanawiyah, mungkin apa motivasi kalian untuk mendapatkan misalnya nilai baik ataupun tadi mendapatkan hafal Quran yang lebih banyak. Nah, maka dengan motivasi itulah mendapatkan hasil atau target Quran yang lebih maksimal, maka deresnya atau murojaahnya ataupun setorannya ataupun apa lagi ya istilahnya, pokoknya deresnya dipacu dengan lebih sering lagi, lebih insan lagi dan lainnya. Itulah motivasi intrinsik yang ada, yang timbul dari diri kita sendiri tanpa pengaruh orang lain. Yang selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik. Adanya motivasi atau dorongan untuk melakukan sesuatu yang berasal dari luar diri kita oleh faktor dorongan dari luar seseorang di dalam mencapai suatu tujuan tertentu, tentunya yang menguntungkan dirinya. Misalnya, ada seorang pegawai yang termotivasi bekerja lebih keras karena mungkin ada peluang untuk meningkatkan karirnya di dalam pekerjaannya atau sebagai pegawai berprestasi. Kalau pelajar ya mungkin akan menjadi wakil di dalam kegiatan kompetisi yang antar sekolah misalnya. Nah, itulah karena ada motivasi itulah seseorang siswa lebih terpacu, lebih
termotivasi untuk meningkatkan belajarnya. Selanjutnya adalah ada bagaimana jenis tingkatan motivasi ya dalam diri seseorang. Ada 3 tingkatan mungkin ya. Pertama adalah motivasi yang didasarkan atas ketakutan. Waduh, ketakutan ya. Takut karena apa misalnya? Takut karena kalau tidak mengerjakan PR mungkin akan dihukum guru. Termotivasi bagaimana saya harus bisa mengerjakan PR saat ini karena besok adalah harus dikumpulkan, kalau tidak akan mendapatkan sanksi dan lainnya. Motivasi kedua adalah ingin mencapai sesuatu, achievement motivation, hanya ingin meraih aja ya, mungkin meraih sesuatu yang diinginkan, itu mungkin agak lebih tenang. Yang ketiga adalah motivasi yang didorong, memang ada potensi kekuatan dari dalam, inner motivation. Sudah di dalam dirinya memang ada sebuah bukan potensi, istilahnya sudah ada dasar untuk mungkin sifat seseorang yang pinginnya harus berhasil. Nah, itulah yang memang didasari memang oleh kekuatan dalam dirinya. Seperti apa ya? Pokoknya seseorang yang sudah punya target di dalam masuk sebuah sekolah atau pesantren sanawiyah misalnya. Karena di dalam dirinya sudah ada modal untuk berhasil, saya harus masuk sanawiyah mu'alimat, nanti keluar harus menjadi seorang siswa yang berprestasi baik umum ataupun agamanya, terutama Quran. Nah, itulah yang menjadikan dorongan di dalam melakukan kegiatan belajarnya. Ya, itu tentu lebih baik. Kemudian sekarang adalah yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Tentunya ada faktor intern ataupun dalam diri seseorang, dan juga yang kedua adalah faktor ekstern yang berasal dari luar. Kalau dalam diri seseorang adalah atau intern, faktor motivasi muncul akibat adanya keinginan individu untuk mendapatkan prestasi dan tanggung jawab di dalam hidupnya. Ada beberapa hal yang bisa termasuk dalam faktor internal dalam diri atau dari dalam diri seseorang adalah misalnya harga diri harus prestasi, prestise. Sebab timbulnya motivasi di dalam diri seseorang karena ingin mencapai prestasi atau ingin membuktikan dan meningkatkan prestisenya, harga dirinya. Ada juga misalnya internal adalah adanya kebutuhan akan dalam diri seseorang, itu yang menjadikan motivasi. Kemudian ada harapan atau asa yang tentunya suatu harapan yang ingin dicapai seseorang di masa yang akan datang dapat berpengaruh pada tindakan orang yang bersangkutan. Misalnya cita-cita mungkin ya, cita-cita saya jadi dokter misalnya. Nah, dengan harapan atau cita-cita atau yang terjadi masa depan, itu yang menjadikan motivasi seseorang untuk giat belajar untuk mewujudkannya suatu saat. Ada tanggung jawab, motivasi yang berasal dari dalam seseorang untuk bekerja dan dengan baik dan hati-hati tentunya dalam menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Bisa juga adalah kepuasan kerja. Adanya kepuasan kerja juga bisa menunjukkan motivasi dalam diri seseorang. Kalau tidak hasil baik akan tidak puas kerjanya, maka seseorang akan berupaya untuk menghasilkan sesuatu yang menurut dia adalah yang mewujudkan kepuasan. Selanjutnya adalah faktor eksternal, faktor yang berasal dari atau bersumber dari luar diri seseorang. Banyak faktor yang mempengaruhi yang dapat menjadi faktor eksternal, yaitu misalnya lingkungan, bisa lingkungan keluarga, bisa lingkungan sosial, bisa lingkungan sekolah atau akademik. Kalau lingkungan keluarga tentunya kadang-kadang latar belakang keluarga
yang menjadikan seseorang termotivasi untuk lebih baik, untuk mendukung apa yang sudah dilakukan atau yang ada di dalam keluarga. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini adalah kaitannya dengan masyarakat sekitar ya. Karena mungkin di daerahnya ada sesuatu yang bisa diwujudkan lebih baik, maka dia belajar dengan lebih baik untuk mengubah atau membuat seseorang lingkungan sosial yang lebih baik. Yang ketiga adalah lingkungan akademik. Lingkungan akademik adalah sekolah. Tentunya lingkungan sekolah itu yang berpotensi membuat seseorang termotivasi lebih besar lagi. Tentunya kaitannya dengan keilmuannya. Misalnya persaingan antar teman di dalam hal prestasi, ya itu kadang-kadang yang mewujudkan seseorang akan lebih giat belajar. Itulah kira-kira dua faktor yang mempengaruhi seseorang akan munculnya motivasi. Sekarang adalah bagaimana cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Satu adalah membuat target atau menetapkan tujuan. Tentu kalau tidak ada tujuan, kita akan bekerja tidak akan terarah. Misalnya gini, kalian ke Jombang. Ke Jombang mau apa? Ditulis tujuannya. Saya beli sepatu di toko ini, harganya begini, warnanya begini. Tentu saat ke Jombang akan sudah menuju pada tujuan yang awal, tujuan yang sudah ditetapkan. Misalnya beli sepatu ini di toko ini, warna ini. Nah itu pikiran kita atau konsentrasi kita dalam perjalanan ke Jombang sudah pada tujuan. Beda lagi kalau tidak mempunyai tujuan, mau ke Jombang bagaimana? Pokoknya ke Jombang, apa yang dilakukan? Ya bisa ngelantur ya. Kadang-kadang waktu dan tenaga untuk ke Jombang juga terbuang sia-sia. Menyusun target, tentunya yang masuk akal, yang bisa dilakukan, yang bisa diraih. Ya, menetapkan target yang bisa dicapai. Jangan yang di luar kemampuan kita yang ditulis. Ya jelas nggak mau akan sulit untuk akan diwujudkan. Itu akan membuat motivasi kita malah akan mandek ataupun bahkan hilang. Wah, mau bikin sesuatu yang kita nggak mungkin untuk mewujudkan, itu akan motivasi sia-sia, juga akan malah membuat frustasi. Kemudian adalah dengan menggunakan bahasa prestasi. Apa maksudnya? Tentunya setiap tindakan ataupun bahasa tentunya mengarah pada sesuatu hasil prestasi. Ya, itu akan pikiran kita tentu akan menuju pada sesuatu yang mewujudkan hasil. Belajar sendiri, cermat menganalisis diri, termasuk mengevaluasi. Biasanya kalau sudah termotivasi akan melihat hasilnya. Loh ya, hasil saya dari apa yang saya lakukan hari ini adalah kurang sesuai dengan target ataupun tujuan. Tentu akan termotivasi untuk memperbaiki. Yang kelima tentunya memperbanyak motivasi. Tidak hanya dalam satu permasalahan, tapi mungkin segala permasalahan akan seyogyanya dimunculkan sebuah motivasi untuk mewujudkan apa yang akan kita lakukan. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.